Satu yang ya, terima kasih Niki sudah berkenan mengikuti undangan Tiang ya, untuk yang wawancarai dalam rangka kegiatan Tiang sebagai calon guru penggerak untuk tugas Tiang demonstrasi kontekstual modul 3.1. Jadi Tiang di sana ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengalaman dari kepala sekolah tersebut dalam selama ini dalam mengambil keputusan. Sebelum Tiang mulai, karena Tiang akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu, ada yang mungkin Ibu mau sampaikan, pertanyakan ke Tiang. Terima kasih Pak Dodi atas undangannya. Sebenarnya Tiang kurang tahu juga ini nanti mengarah kemana ya. Cuma berdasarkan pengalaman mater, apa yang sudah Tiang lalui mungkin nanti bisa berbagi dengan Pak Dodi terkait tadi pengambilan keputusan. Oke, terima kasih Ibu. Begitu bisa Tiang mulai. Pertanyaan Tiang yang pertama nih selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, itu ada hal-hal di mana Ibu buat keputusan. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana cara Ibu mengidentifikasi permasalahan yang Ibu hadapi ini, termasuk rujukan moral, tapi termasuk dilema etika. Kalau boleh tahu, yang menurut Pak Dodi sendiri rujukan moral itu seperti apa? Oke, kalau rujukan moral itu adalah apabila permasalahan yang kita hadapi itu adalah benar dan salah itu. Kalau dilema etika itu permasalahan yang kita hadapi itu adalah benar dan benar. Jadi dua pilihan kita tersebut sama-sama ada mengandung nilai kebajikan ya. Jadi bisa benar dan benar. Kalau dilema etika, kalau rujukan moral antara benar dan salah. Jadi yang kadang yang selama ini itu agak sulit barangkali mengidentifikasi mana yang rujukan moral, mana yang dilema etika. Karena kalau rujukan moral mungkin karena benar dan salah itu saja seharusnya dipilih yang benar kan ya. Kalau dilema etika karena benar dan benar itu yang kita mungkin perlu lebih mendalami lagi. Jadi pertanyaan Tiang adalah bagaimana Ibu mengidentifikasi permasalahan yang Ibu hadapi ini yang mana termasuk rujukan moral, yang mana termasuk dilema etika. Kalau dari penjelasan Pak Dodi tadi, menurut pengalaman tadi, kalau yang rujukan moral mungkin lebih pada pengambilan keputusan ketika ada permasalahan seperti misalnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, apalagi aturan hukum gitu. Nah itu sudah jelas kalau yang akan menghindari hal yang seperti itu dan tetap berpatokan pada teknis, SOP yang berlaku gitu. Jadi sementara itu yang belum pernah artinya dihadapkan pada hal seperti itu, karena kita bersama-sama di awal ketika yang jadi mendapat tugas sama sebagai kepala sekolah, kita selalu berdiskusi tentang misalnya aturan-aturan baru, kan aturan ini sepertinya selalu mengalami perubahan, sehingga sebelumnya kita sosialisasikan terlebih dahulu pada
dilema etika mungkin jadi makanan sehari-hari nih kan. Kalau dilema etika agak banyak gitu dalam permasalahan seperti itu. Misalnya dari pribadi Tiang juga sering mengalami dilema etika. Misalnya pada saat yang ada kepentingan keluarga, terus di samping itu ada juga kegiatan sekolah yang memerlukan hadiran Tiang. Nah ini biasanya Tiang kembali kepada diri sendiri mana yang menjadi prioritas. Jadi itulah keputusan yang Tiang ambil. Kemudian kalau bersama murid juga sering juga, misalnya ada murid yang datang terlambat sementara kita sudah ada kesepakatan hadir tepat waktu. Nah juga ada dilemanya juga yang misalnya anak itu kenapa terlambat. Nah itu kita mesti telusuri dulu sehingga ketika alasannya bisa diterima. Kalau misalnya dia ada seperti kemarin itu ada anak yang harus membantu orang tuanya sampai larut malam sehingga keesokan harinya dia bangun terlambat. Nah, sedangkan teman-temannya sudah mulai pelajaran. Itu kan ada prinsip keadilan nih. Karena kita juga ternyata anaknya memerlukan bantuan juga. Jadi ada rasa kasihannya di sana. Nah, saat mengambil keputusan juga berkasus yang contoh-contohnya ya. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari soal pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua yang Bu, pengalaman Ibu sama Niki ya, apabila Ibu menemukan permasalahan di mana kedua permasalahan tersebut harus diputuskan Ibu, ada pilihan dua, Ibu harus mengambil keputusan di mana kedua pilihan tersebut sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan gitu. Jadi sama-sama bisa dibilang benar gitu. Nah, bagaimana Ibu menyikapi kalau harus memutuskan dua hal yang sama-sama bernilai benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih Pak ya. Kalau itu biasanya memerlukan kalau misalnya keputusan itu harus cepat yang ambil, pastinya yang seperti tadi yang bilang ada prioritasnya. Jadi juga segi dampaknya, yang melihat mana yang lebih kecil dampaknya, yang nilai negatifnya lebih kecil, itu yang ambil. Misalnya seperti tadi ada dilema etika antara kalau di sekolah gini, kalau di sekolah kan lebih sering mengarah kepada anak biasanya. Misalnya pada saat penggunaan seragam juga nih. Ada anak-anak yang mungkin kurang mampu, kemudian ada anak-anak yang memang dari segi kemampuan ekonominya memadai untuk membeli seragam seperti itu. Jadi biasanya kami bersama dengan, karena ini terkait dengan pihak ketiga, biasanya kami bantu dengan komunikasi dengan pihak ketiga sehingga ada suatu solusi kenapa penggunaan seragam itu diberlakukan di sekolah, ya menghindari kesenjangan sosial seperti itu kan ya. Tetapi ada juga hal-hal seperti dilema etika yang lain, misalnya dari segi tanggung jawab ya, tanggung jawab biasanya anak itu perlu seperti ketika munculnya konsekuensi gitu. Tidak bisa serta-merta kita mengambil keputusan tanpa mengetahui latar belakang dari permasalahannya kan seperti itu. Nah itu sih langkah-langkah yang biasanya kami ambil, juga kami komunikasikan ke orang tua sehingga bisa membantu bagaimana keyakinan-keyakinan yang ditanamkan anak juga diberlakukan di keluarga seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana langkah-langkah Ibu dalam pengambilan keputusan? Yang berbasis dari diri ya Pak ya, jadi tidak sama jadi secara umum ya, pengambilan keputusan yang sifatnya rutin itu kan kita tidak punya kalau ada hal-hal yang di luar itu
Kemudian yang ketiga tentunya apabila memerlukan suatu bimbingan dari pimpinan, biasanya menyampaikan atau mengkomunikasikan juga dengan pihak terkait. Keempat, secara rutin juga saat semester biasanya kita sampaikan juga program-program sekolah kepada orang tua dan komite, sehingga apabila ada permasalahan mungkin mereka sudah memiliki gambaran tentang hal tersebut. Biasanya kalau untuk kebutuhan yang lebih cepat kita biasanya via telepon saja Bapak ya, tidak mengadakan rapat informal. Jadi terkait prestasi kebutuhan belajar murid gitu, kita biasanya juga adakan pertemuan dengan bersurat, sehingga bisa kita dapatkan masukan juga dari orang tua atau komite gitu Bapak. Jadi kita kira-kira langkah-langkahnya yang dilakukan. Tapi kalau memang harus saat itu juga, biasanya tiang yang lebih banyak melihat kasusnya dulu kita atau ada pengalaman bisa jadi dasar untuk keputusan. Oke, terima kasih Ibu atas jawaban pertanyaan tiang yang kedua ya. Pertanyaan tiang yang ketiga, dalam Ibu mengambil keputusan, bagaimana strategi Ibu sehingga bisa efektif dalam mengambil keputusan Ibu? Dalam pengambilan keputusannya terkait dilema etika dari Pak ya. Dilema etika biasanya seperti tadi saya sampaikan, melihat dulu permasalahannya seperti itu. Biasanya kalau di sekolah itu adalah masukan-masukan dari Bapak Ibu guru seperti itu ya. Misalnya terkait Nike yang biasanya libatkan guru BK-nya, karena guru BK itu bukan hanya permasalahan, artinya anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti kurang dalam pembelajaran, tapi juga anak-anak yang memiliki prestasi seperti itu. Biasanya libatkan guru BK karena juga sehari-hari kan anak-anak biasanya lebih banyak didampingi guru BK untuk masalah-masalah pribadi gitu ya. Jadi itu selain itu juga wali kelas, biasanya wali kelas. Nah, pertemuannya itu biasanya dilakukan setelah jam pembelajaran. Ada waktu jeda sebelum kita presensi itu ya. Kita biasanya istilahnya ngebakso nih kan. Bakso ngobrol bareng ya, asik dan positif. Jadi tidak harus rapat nih. Kalau rapat memang jadwalnya rutin, minimal 1 bulan sekali kita untuk membahas hal-hal yang sifatnya dan tidak emergensi. Nah, kalau untuk permasalahan yang membutuhkan Pelajaran telah selesai. Para siswa dipersilakan kita ada brainstormingnya. Ya kalau yang memutuskan sendiri mungkin tidak terlihat dari sisi Bapak Ibu yang hari-hari mendampingi anak. Dari masukan itu, kemudian kasusnya adalah dilema etika seperti tadi, kita bagaimana memutuskan sesuatu yang sifatnya keadilan, kemudian rasa kasihan juga pada anak, itu adalah biasanya yang kita lakukan. Kemudian setelah mendapatkan masukan, tentunya akan mengkerucut nanti keputusan apa yang kita ambil. Nah, itu biasanya dalam waktu 2-3 jam saja sudah bisa kita ambil keputusan. Dengan tiang yang keempat, tantangan yang Ibu rasakan ya selama ini dalam keputusan siapa Ibu? Kalau bilang tantangan ya selalu ada Pak ya. Apalagi di setiap permasalahan itu muncul sesuatu yang unik, jadi tidak sama. Nah, misalnya ketika kita menghadapi si A dengan si B akan berbeda nanti permasalahannya walaupun intinya sama, misalnya dari sisi kondisi atau latar belakang keluarga itu yang sering muncul. Nah, bagaimana kita memberikan artinya pemahaman dan juga mengambil keputusan yang disesuaikan dengan kebutuhan anaknya, itu tantangannya yang pertama. Karena tentu saja tidak bisa dengan anak saja kita mengambil suatu keputusan, karena itu akan berdampak nanti untuk kelanjutannya dia. Misalnya tentang tadi bagaimana anak mengikuti pembelajaran di kelas. Misalnya satu anak ini ternyata dia
kalau menurut Bapak Ibu guru dan teman-temannya tidak cocok berada di kelas itu, seperti pengganggu gitu ya. Nah, kemudian pada saat ujian ternyata dia bisa menyelesaikan lebih baik dari teman-temannya yang mengikuti istilahnya tekun gitu. Nah, itu juga kita ada dilema bagaimana memberikan penilaiannya, tantangannya, sehingga akomodasi dari masukan murid-murid, Bu dia aja nggak pernah ikut misalnya di kelas gitu, artinya tidak tekun gitu, kok bisa nilainya lebih baik dari kami yang tekun. Nah, itu juga kemarin ada tantangannya seperti itu, sehingga dalam yang komunikasikan dengan guru-guru bagaimana melihat proses pembelajarannya, bukan hanya pada saat ulangan saja. Mungkin di situ kemarin dilemanya gitu. Jadi pengambil keputusannya juga melibatkan murid-murid di dalam satu kelas itu diskusinya. Itu mungkin satu kasus. Tantangannya lagi ya pada saat kita mempunyai program yang positif di sekolah, tapi belum didukung sepenuhnya oleh orang tua. Nah, misalnya kemarin ada dilemanya adalah anak-anak yang sarapannya tidak disediakan oleh orang tua. Akhirnya kita ada dilema juga di situ. Sementara kita harus mengkomunikasikan dengan kantin bagaimana menyiapkan sarapan yang sehat. Nah, itu kemarin dilemanya ya. Jadi ada kepentingan individu dan masyarakatnya. Kalau dari kantinnya kan pengennya laris dagangannya. Sementara dari anak-anak sebenarnya kebutuhan untuk gizinya kan masih perlu dipertimbangkan juga dalam menjual makanan itu. Kalau anak-anak tidak suka Bu jual sayur gitu misalnya, anak-anak tidak suka nggak beli yang begitu, malah yang manis-manis yang laris. Nah, di situ juga dilema kita kemarin. Nah, itu tantangannya, jadi mengkomunikasikan dengan orang tua sehingga di rumah juga dibiasakan untuk sarapan. Kalau di sekolah juga belum sih bisa 100% ya, tapi sudah ada perubahan, artinya menyediakan makanan yang sehat lah untuk anak konsumsi. Tantangannya mungkin ada beberapa, tapi itu yang sedang kita upayakan cara mengambil keputusannya sehingga tidak artinya berpihak pada salah satu, tapi kita cari jalan. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan, dalam Ibu mengambil keputusan apakah menggunakan jadwal Ibu atau tidak, menggunakan jadwal seperti apa gitu. Keputusannya artinya program jangka panjang seperti itu tentunya ada jadwal yang dirinci ya, karena itu memudahkan kita untuk mengecek progresnya seperti apa, ya targetnya apakah sudah tercapai atau belum, sehingga kita bisa refleksi kenapa penyebabnya belum selesai. Tapi kalau pengambilan keputusan yang sifatnya insidental seperti itu tentunya tidak bisa kita jadwalkan ya untuk kapan harus selesai. Itu biasanya secepatnya hari itu juga kalau bisa. Biasanya seperti itu. Kalau ditanya jadwal khusus pengambilan keputusan, terasa seperti itu ya, tergantung keputusan itu memerlukan kita berdampaknya jangka pendek atau jangka panjang. Yang selanjutnya Ibu, dalam Ibu mengambil keputusan, apa hal-hal yang mungkin mempermudah Ibu saat mengambil keputusan? Kalau pengambilan keputusan tentunya yang paling mendukung adalah bagaimana seluruh stakeholder sekolah, setiap permasalahan atau tantangan yang dihadapi, apalagi keputusan itu menyangkut anak, tentunya dukungan dari semua pihak, itu yang pertama dan utama juga. Kemudian juga dari sumber daya sosialnya, bagaimana kita mengkomunikasikan dengan lingkungan di sekitar kita, sehingga lingkungan itu tidak hanya artinya dari warga sekolah yang tahu keseharian kita, tapi juga mengkomunikasikannya lewat media sosial seperti itu, sehingga akan lebih mudah kita dalam menjalankan suatu program. Kalau keputusan yang sifatnya tadi insidental itu tentunya dukungan dari
yang terakhir nih Ibu, selama Ibu mengambil keputusan, selama pengalaman Ibu mengambil keputusan itu, apa yang bisa Ibu ambil pelajaran dari pengalaman Ibu? Beberapa permasalahan di sini, baik dari rujukan moral maupun dilema etika. Untuk rujukan moral sendiri, saya rasa apa yang sudah kita jalankan itu sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan baik dari dinas pendidikan maupun jajaran yang tinggi pada sampai ke pusat. Jadi itu, tapi yang tetap memerlukan suatu artinya masukan juga dari teman-teman, baik dari program ini juga ya, dari program guru penggerak ini sangat luar biasa sih, saya rasa untuk lebih membekali kita dalam mengambil keputusan bahwa ternyata untuk mengambil suatu keputusan itu apabila rujukan moral itu sudah pasti kita tidak ambil hal-hal yang mengarah ke sana. Tapi yang dilema etika itu memang kita lihat per kasusnya, jadi tidak bisa disamaratakan untuk setiap kasus akan sama hasil keputusannya, jadi tergantung dari pihak-pihak yang terlibat juga. Nah, itu kemampuan itu yang saya rasa akan terus diasah dari pihak pribadi, karena setiap hari bahkan kita berhadapan dengan dilema etika itu baik secara pribadi, di sekolah maupun di masyarakat dan keluarga, itu pasti selalu muncul dilema etika itu. Sehingga bagaimana kita tetap artinya tidak berasa gerusu dalam mengambil keputusan, tapi juga tidak terlalu lama, sehingga dengan pengalaman-pengalaman tentunya akan membuka pikiran kita juga bagaimana cara mengambil keputusan yang berdampak negatifnya minimal. Itu yang saya rasa. Terima kasih Bu Dian, semua pertanyaan sudah diajukan ini. Yang ucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah menjawab pertanyaan yang terkait dengan tugas yang demonstrasi kontekstual satu Om Swastiastu, Bu Karina. Swastiastu. Terima kasih Niki sudah berkenan ya untuk menghadiri undangan Tiang untuk diwawancarai ya. Terkait tugas Tiang Niki sebagai calon guru penggerak tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 itu Tiang diminta untuk mewawancari kepala sekolah. Baik, bisa Tiang mulai ya. Baik, tadi yang akan mengajukan pertanyaan pada Ibu. Pertanyaan yang pertama Nike adalah selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, Ibu mungkin pernah menemui kasus bujukan moral dan kasus dilema etika. Nah, yang mau Tiang tanyakan bagaimana cara Ibu mengidentifikasi mana Nike kasus bujukan moral, mana Nike kasus dilema etika. Baik, terima kasih Pak Dodi. Jadi di sini saat yang menjabat sebagai kepala sekolah itu sudah tentunya yang namanya dilema etika, bujukan moral itu biasanya terjadi beriringan, kadang beriringan. Tapi satu sisi sebelum kita mengidentifikasi itu di awal kita pahami dulu yang mana dilema etika, yang mana bujukan moral. Jadi ketika kita sudah paham definisinya itu, barulah kita bisa mengidentifikasi suatu permasalahan. Oh, ini termasuk dalam dilema etika. Oh, ini termasuk dalam bujukan moral. Nah, jadi kalau menurut Tiang itu secara secara spesifik yang bisa kita lihat antara keduanya itu adalah dimana kalau dilema etika itu adalah kebenaran di atas kebenaran. Nah, tapi kalau bujukan moral itu adalah sudah menjurus ke benar dan salah.
Nah, jadi itu. Jadi yang di awal sekali sebelum kita mengidentifikasi itu adalah memahami dulu makna dilema etika dan rujukan moral itu sendiri. Itu menurutnya. Terima kasih Ibu Karina. Pertanyaan yang kedua, tadi sudah Ibu bahas dilema etika, ya sekilas. Yang mau perdalam tentang dilema etika. Jadi pengalaman Ibu selama niki saat menemukan sebuah kasus yang harus diputuskan di antara dua pilihan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, nilai kebenaran. Seperti apa Ibu melaksanakan pengambilan keputusan tersebut apabila yang harus Ibu putuskan adalah benar dan benar, sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ini mungkin yang ibaratkan di sebuah permasalahan dengan Pak Ludi. Kemarin itu sempat kita ada perbincangan terkait dengan kegiatan akhir tahun kita yang kemarin. Nah, di mana di situ ada perdebatan terkait dengan pelaksanaan pentas seni akhir tahun. Nah, di mana dalam pentas seni itu kemarin kita melibatkan berbagai tarian dan lain sebagainya. Itu kan kita melibatkan siswa. Nah, sudah tentunya kemarin kita sudah berdasarkan hasil kesepakatan orang tua di mana kegiatan ini terakomodir dan didanai oleh orang tua, kan seperti itu kemarin. Nah, tapi seperti yang perlu ditahu kemarin itu kita pernah menghadapi permasalahan di mana salah satu orang tua itu tidak setuju terhadap kegiatan di pentas seni kita itu. Nah, jadi saat itu kemarin kalau Pak Dodi masih ingat, kita itu ada orang tua yang mengusulkan kenapa harus orang tua yang mendanai itu sedangkan sekolah memiliki dana atau anggaran dari pemerintah. Nah, seperti itu kan seperti itu kemarin kejadiannya. Nah, itu kalau kita memandang dari sisi dilema etika itu kan salah satunya adalah dilema etika. Jadi kebenaran di atas kebenaran sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi di satu sisi orang tua ini benar ketika dia memberikan suatu argumen kenapa harus didanai oleh orang tua sedangkan di sekolah ada. Gitu. Nah, di satu sisi kegiatan ini dapat terselenggara kan memang harus ada kerjasama dengan orang tua, tidak bisa didanai full dari sekolah, kan seperti itu. Nah, mungkin awal dari suatu pemecahan masalah kita terkait dilema etika itu dulu kalau menurut Tiang. Kalau dari sisi Pak Dodinya seperti itu kan yang itu kalau yang masalahnya seperti itu. Nah, jadi mulai dari situ kita harus berpikir tentang paradigma dilema etika itu sendiri, kan seperti itu ya. Jadi kita harus ada itu Pak Dodi kebenaran dan kesetiaan. Itu ada yang terkait dengan empat paradigma itu nih. Nah, keadilan individu versus masyarakat, keadilan versus rasa kasihan, kebenaran kesetiaan, jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jadi itu kita pakai. Kalau yang ini, kalau menurut Tiang itu yang kasus seperti ini kan itu lebih mengarah ke individu versus masyarakat. Nah, gitu. Jadi kita identifikasinya di sini dulu. Berarti dia itu adalah dilema etika terkait dengan individu versus masyarakat. Itu kalau menurut Tiang. Terima kasih atas jawabannya ya. Pertanyaan Tiang sebelumnya. Pertanyaan Tiang selanjutnya, yang pertanyaan Tiang yang ketiga, langkah-langkah apa yang selama ini Ibu lakukan dalam mengambil keputusan Ibu? Baik, terima kasih Pak Dodi. Mungkin kita bercermin dari permasalahan yang tadi nih, biar artinya bisa kita menjurus untuk satu titik solusi gitulah istilahnya tentang langkah-langkah yang kita ambil. Jadi terkait dengan permasalahan itu kita sudah memahami bahwa itu adalah individu versus masyarakat. Nah, jadi di sini kemarin saat kita adakan rapat komite, di situ kan sudah ada
yang namanya kesepakatan mufakat seperti itu. Jadi langkah yang diambil adalah yang pertama kita memang harus kembali ke situ dulu, kembali ke kesepakatan yang sudah kita ambil berdasarkan musyawarah dengan orang tua siswa secara garis besar. Nah, jadi untuk salah satu orang tua yang memang berkeberatan itu, ini kita adakan pendekatan terlebih dahulu. Jadi kan ke personalnya, ke individunya. Ada kemungkinan orang tua siswa tersebut belum memahami tentang bagaimana komitmen kita, bagaimana kesepakatan yang telah disepakati dalam rapat tersebut. Nah, mungkin disinilah peran kita sebagai kepala sekolah itu dalam memberikan suatu informasi yang jelas, suatu penjelasan yang jelas kepada orang tua terkait permasalahan dilema etika yang seperti itu. Nah, jadi kita bisa adakan pendekatan terlebih dahulu berdasarkan 9 langkah pengambilan keputusan yang ada. Nah, itu jadi pendekatan dulu dengan orang tua tersebut, bagaimana kemudian mendengarkan apa yang menjadi keluhan beliau itu. Nah, disinilah kita adakan pendekatan lebih dahulu. Yang di awal itu langkah-langkahnya ya pendekatan dengan orang tua yang memang memiliki mispersepsi atau beda persepsi dengan keputusan yang telah diambil. Langkahnya. Kemudian nanti kalau yang kedua baru kita kembali setelah dia memahami apa yang menjadi alur kegiatan kita, apa yang menjadi aturan-aturan yang telah kita tetapkan. Nah, mungkin di situ baru kita nanti lebih mengarah ke kesepakatan yang telah disepakati. Dan juga kita memberikan orang tua ini pemahaman terkait dengan apa yang dimaksud dengan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Itu sama jadi arahnya, nanti kita arahkan ke orang tua tersebut. Itu sebelum ke pengambilan keputusan terakhir, apakah itu berdasarkan nanti perintah, apakah itu berdasarkan nanti ada 3 rasanya ya, ada 3 tentang pengambilan keputusan itu. Nanti apakah itu termasuk dalam dari salah satu ketiganya itu, nanti kita ambil keputusannya. Terima kasih Bu. Pertanyaan yang keempat, selama ini Ibu mengambil keputusan, bagaimana strategi Ibu supaya bisa efektif dalam mengambil keputusan Ibu? Oke, terima kasih Pak Dodi. Jadi dalam beberapa kasus-kasus dilema etika yang ada itu, dalam kita mengambil suatu keputusan untuk memutuskan itu tentunya kita kembali kepada analisis pengambilan keputusan itu. Nah, ya kembali ke tadi berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Nah, itu kita kembali ke situ. Jadi apapun yang kita lakukan atau apapun yang kita ambil nanti solusinya itu ya tetap kita harus mengarah ke identifikasi dan ke paradigma itu. 4 paradigma tersebut, 3 solusi dan 9 langkah pengambilan keputusan. Itu saja. Artinya kita akan tetap mengacu ke situ lebih dahulu. Baik Bu, pertanyaan yang keempat, selama ini Bu sebagai kepala sekolah, tantangan-tantangan apa yang Ibu temukan ya selama mengambil keputusan selama ini saat Ibu menjadi kepala sekolah? Tantangan dibilang ada ya. Kalau tantangan itu pasti ada dalam satu pengambilan keputusan, apalagi keputusan itu adalah keputusan yang memang benar-benar kita dituntut untuk memutuskan sesuatu yang benar di atas kebenaran gitu. Nah, jadi tantangannya adalah di sini bagaimana kita yang pertama itu mempunyai komitmen dulu. Setelah itu bagaimana kendalanya itu dalam pengambilan suatu keputusan itu adalah saat
mensosialisasikan gitu ya, kurangnya sosialisasi gitu. Mungkin tantangannya adalah kurangnya sosialisasi terhadap keputusan yang kita ambil, sehingga keputusan itu seolah-olah dianggap kurang mengenakan gitu ya, dianggap kurang mengenakan, padahal sebenarnya keputusan itu hanya saja satu sisi kita kurangnya sosialisasi itu saja gitu. Jadi tantangannya kita adalah bagaimana kita mampu mensosialisasikan nanti kedepannya itu agar sebuah permasalahan itu tidak menjadi suatu permasalahan yang dilema. Jadi yang sudah permasalahan ya yang sudah mendapatkan oh ini benar, oh ini salah gitu. Jadi tantangannya adalah perlu sosialisasi aja sih ke depannya. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan yang keenam, apakah Ibu dalam mengambil keputusan selama ini menggunakan jadwal Ibu? Kalau menggunakan jadwal seperti apa? Mungkin proses penjadwalannya. Terima kasih Ibu. Kalau dibilang terjadwal lebih ke tersistematis ya. Tidak artinya tidak terjadwal secara oh hari ini harus begini, tapi memiliki rundown pengambilan keputusan yang sesuai dengan tadi 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan itu. Jadi satu persatu kita coba dari atas dulu. Kalau memang seperti apa nanti hasilnya, kita lanjut dengan tahap-tahapan yang berikutnya. Jadi tidak bisa kita jadwalkan secara real, oh ini harus begini gitu. Jadi yang ngalir seperti itu, tapi tetap mengacu pada pedoman yang sudah kita pegang terkait pengambilan keputusan itu. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang selanjutnya yang ketujuh ya. Selama ini Ibu dalam mengambil keputusan, yang ingin saya tanyakan, hal-hal apa yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan Ibu? Dalam satu pengambilan keputusan itu tentunya memang kalau dibilang sulit gitu ya, kalau dibilang mudah ya mudah. Jadi yang mempermudah itu mungkin karena kita bekerja sesuai alur pedoman. Kemudian yang memudahkan kita karena circle kita juga mendukung seperti itu. Kemudian yang memudahkan kita juga karena dalam suatu permasalahan dan pengambilan keputusan itu selalu kita lakukan dengan keputusan bersama, tidak memutuskan secara sepihak kita sendiri sebagai kepala sekolah. Tentunya menyerap juga dari teman-teman guru dan lain sebagainya seperti apakah itu kan bagian dari relationship gitu ya. Jadi yang mempermudah itu ya karena apapun pengambilan keputusan kita sebagai kepala sekolah itu ya sudah berdasarkan dengan masukan dari teman-teman guru dan lain sebagainya. Itu sih yang mempermudah. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang terakhir nih, yang mau saya tanyakan. Ibu sudah menjabat kepala sekolah, tentu punya pengalaman dalam mengambil keputusan ya. Yang tanyakan adalah apa yang bisa Ibu ambil pelajaran selama ini dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Pelajaran itu ya tentunya yang sangat-sangat bermakna ya, sangat menyentuh hati gitu. Jadi di setiap pengambilan keputusan itu pelajaran yang paling bisa itu Tiang binikan itu adalah bagaimana kita mampu mengelola emosi sendiri, kemudian tidak terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan. Yang terakhir itu pelajarannya adalah bagaimana kita bisa lebih menurunkan ego gitu ya, menurunkan ego sendiri dan tidak menganggap bahwa kitalah yang paling penentu dalam pengambilan keputusan. Itu sih pelajaran yang sangat bisa yang ambil dari beberapa kebijakan-kebijakan terkait dengan pengambilan keputusan itu sendiri. Terima kasih Ibu. Tiang sudah sampaikan ya semua pertanyaan-pertanyaan Tiang, sehingga Tiang bisa mendapat ilmu nih dari Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin sekian saja ya. Untuk acara Tiang ya, wawancara Ibu.
Bisa yang akhiri betul nggih. Oke. Terima kasih sudahnya dan sebelumnya. Yang akhiri dengan ruang santi nggih. Om Santi 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 Om. Sama Pak Dodi. Nggih. Nih.